Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar meskipun belajar dari rumah. Hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti, melanjutkan materi sebelumnya yaitu surat At-Tin. Namun sebelum itu mari kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari nanti mendapat kemanfaatan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran pertama lanjutan dari surat At-Tin. Makna kandungan surat At-Tin. Menghafal surat At-Tin. Anak-anak insya Allah semuanya sudah hafal membaca surat At-Tin. Namun untuk artinya ada yang sudah, ada yang belum. Menghafal surat At-Tin. Hadiah bagi mereka yang menghafal Al-Quran. Apa saja? Di akhirat nanti mereka akan naik dan perbuatan mereka akan dilipat gandakan. Pahalanya dilipat gandakan. Mereka dan akan terhormat untuk dimintai membaca Al-Quran dan orang tua mereka akan dimahkotai. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan. Cara menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya? Caranya ada 3, yaitu talqin, tasmi', dan murojaah. Talqin artinya seorang ustadz membaca Al-Quran kemudian diikuti oleh muridnya. Jadi gurunya dulu baru muridnya membaca. Misalnya Bu Nadhiro dulu yang membaca surat At-Tin, kemudian kalian menirukan. Yang kedua yaitu tasmi'. Seorang murid membaca Al-Quran untuk didengarkan oleh ustadz, yaitu anak-anak dulu membaca kemudian disimak oleh ustadznya. Yang ketiga yaitu murojaah. Murojaah itu adalah mengulangi bacaan yang sudah hafal atau membaca Al-Quran setiap hari walaupun sedikit. Jadi diulang-ulang ngajinya, dihafalkan. Kalau sudah hatam kembali lagi ke juz pertama. Itu murojaah. Isi kandungan surat At-Tin apa saja? Yang pertama ayatnya itu yang berbunyi Wattini wazzaitun. Nah, kandungan dari ayat pertama watin. Watin adalah buah yang banyak mengandung manfaat. Di antaranya apa saja? Memperhalus fisik atau kulit, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Nah, ini baik sekali untuk tubuh kita. Nah, buah zaitun. Buah zaitun ini juga buah yang memiliki keistimewaan karena mengandung banyak minyak yang berlimpah. Mungkin ada yang punya pohonnya di rumah, buah tin atau buah zaitun. Kalau yang penasaran bisa berkunjung ke kebun kurma Purwosari. Yang kedua, ayat kedua yaitu Waturi Sinin. Apa ya? Gunung Sinai. Gunung Sinai itu terletak di semenanjung Sinai. Di mana itu? Lintasan antara Mesir, Israel, Arab, dan Mesopotamia. Tinggi Gunung Sinai yaitu 2.285 meter. Gunung Sinai juga disebut dengan Jabal Musa.
Kenapa kok disebut Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa? Karena di tempat ini Nabi Musa pertama kali menerima wahyu dan diangkat menjadi Rasul. Selain itu, di Gunung Sinai ini adalah pada malam Mi'raj, Rasulullah juga berhenti sebentar untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan kesucian tempat tersebut. Perjalanannya Nabi singgah sebentar waktu Isra Mi'raj. Gunung Sinai terkenal tadi apa? Yaitu Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Ayat ketiga, wahadzal baladil amin. Nah, kota yang dimaksud adalah kota yang aman adalah kota Mekah. Disebut kota yang aman karena siapa saja yang memasuki kota Mekah akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut dengan Ummul Qura yang artinya ibu dari semua kota yang ada di dunia. Nah, kalau misalnya haji, biasanya orang-orang bercerita, langsung ada balasannya dari Allah. Misalnya kita mengambil langsung ada balasannya, itu namanya kota yang aman. Nanti siapa yang masuk kota Mekah akan terjaga keamanan dan keselamatannya. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ayat keempat ada dua isi. Yang pertama, Allah menjadikan manusia makhluk yang paling sempurna dari makhluk yang lain karena manusia memiliki jasmani, rohani, akal, dan hawa nafsu. Nah, inilah yang disebut dengan makhluk yang paling sempurna. Allah menjadikan manusia yaitu makhluk yang paling sempurna. Kenapa? Karena perbedaannya dengan makhluk yang lain, kita punya jasmani, kita punya rohani, kita punya raka jiwa, kita punya akal, dan kita punya hawa nafsu. Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tetapi apabila manusia tidak bisa mengimbangi antara keempatnya dan hanya mengutamakan hawa nafsu, maka manusia derajatnya turun seperti hewan. Nah, jadi empat ini harus seimbang. Kalau hanya mengutamakan hawa nafsunya, derajatnya akan turun seperti hewan. Selain rohani, manusia juga dibekali akal pikiran agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti Nadia bilang barusan. Ayat kelima, Tsumma radadnahu asfala safilin. Allah mengingatkan kepada manusia, sekalipun manusia sempurna, tetapi dapat turun derajatnya seperti hewan dan hina apabila pengetahuan, sikap, dan perilakunya keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah. Nah, kita sudah diingatkan, kita sudah sempurna, tetapi apa? Harus sesuai yang ditetapkan oleh Allah. Jangan keluar dari aturan yang ditetapkan oleh Allah. Yang tidak boleh ya tidak usah kita lakukan. Di ayat ke-6, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah orang yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia maupun di akhirat. Maka kalau kita ingin selamat, harus melaksanakan amal soleh. Sifat
puji. Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ayat ke-7, wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Nanti setelah alam dunia kita melewati alam barzakh, alam akhirat. Ya, nanti apa yang kita perbuat di dunia akan dibalas sama Allah di akhirat. Dan di ayat ke-8, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan mengatur segala urusan. Allah memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan yang terlewatkan walau sekecil kuman yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Jadi tidak ada makhluk yang menandingi Allah dalam keadilan. Karena Allah adalah yang maha adil, maha mengetahui. Ya. Nah, itu saja yang bisa Bu Nadhiro sampaikan. Nanti kalau kurang paham bisa langsung tanya di WhatsApp. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.